Kami dari Dongker, hari ini kami ada di kampus ITB dan kebetulan kami ingin berbincang-bincang bersama tokoh yang inspiratif buat kami, yaitu Heri Sutresna. Kita akan ngobrolin tentang desain, ngobrolin tentang ilustrasi, ngopi-ngopi dan meromantisasikan gedung seni rupa. Semoga hal itu menjadi hal yang menarik di obrolan kali ini, oke? Kita langsung saja. Apa kabar, Kang? Baik-baik, cuman ya penyakit orang tua mah ada aja lah. Masuk angin. Masuk angin. Diabetes sama diabetes. Angin. Janganlah. Oh jangan sampai. Belum, tapi jangan sampai. Kita kurangi gula sebagai pemabuk itu. Astagfirullah. Kurangin lah. Cari yang alami gulanya ya. Tapi masih muda mah aman sih. Harusnya. Mungkin ada fasenya ada apa ya? Ada fase. Recap ya. 45, 40-an, nah udah kurangin. Agak mudun gitu dikit lah. Jik, Melandai. kurangin ya. Siap. Kita ada di Kurangin dulu. ini kita ada di sebuah tempat peristiwa penting di era kami ya. Di era kami dan kebetulan kami apa ya? Kami terbentuk di lapangan ini. Oh iya. Ucok. Ini semua Dan Dongker tuh SR. seni rupa, saya desain sih. Oh iya, Kebetulan. maksudnya FSRD gitu? Ya, FSRD. Dan nongkrong bareng, akhirnya terbentuklah itu si band yang bernama Balada Gehel gitu. Ah, oke. Kebetulan hari ini pengen apa ya? Ngobrol-ngobrol. Nggak ada yang satu studio. Saya sama dia satu jurusan tapi beda jurusan. studio. Oh, beda studio. Beda studio. Beda studio, dia drawing, Aku drawing, ini intermedia. new media, ini sosokan nih Kang. New media hari ini Gila ya, new media ya. Gila. Cing. Ada jurusannya ya? Ada baru ada. Zaman gue belum ada. Yang bikin sih itu, Mas Ucok Duto. juga. Oh, Aminuddin. Aminuddin. Siregar. Siregar. Sama Pak Jenong, Jenong. Tapi ya mungkin kalau nggak ada new media nggak ada Dongker sih. Karena apa ya, treatmentnya bagian dari ilmu itu. Si Dongker tuh mulai dari rilisan fisiknya dulu, aksi-aksi panggungnya, bahkan kemungkinan apa musik-musik yang dihadirkan di dalam albumnya Dongker juga. Dari situ brainstormingnya. Bener. Contoh kayak lagu Tuhan Diruntuk Kota, kolaboratornya ada Tamu Herseta. Dia juga pelaku New Media. New Media. Tapi dia anak interior sih. Dia anak interior uniknya. Unik. Tapi interior itu new media. Bener juga sih. Bener juga. Ya kita ngobrol-ngobrol sambil nyantai di sini ya Kang ya. Ya. Kepo lah. Lumayan ini juga, udah lama juga nggak kesini. Kayaknya terakhir 2018 ya Kang. Kemarin pas seni kesini sih, cuman nggak sampai gimana. Sampai sini ya. Nggak merhatiin. Dulu pernah ada forum apa Kang Ucok datang sini. Oh bener anjir itu ada Ini aku. tahun berapa sih? 2018. Oh iya, Malam itu kayak mau ada agenda apa kita ya. Pas awal-awal mulai banyak aksi massa era periode kedua Jokowi itu. 2019 Ini lagi Taman Sari lagi panas-panasnya. datang. Nah, itulah 2018. Oke, kita langsung saja. Aku kepo sih, Kang. Apaan? Waktu Kang Ucok ada di kampus ini gitu ya, salah satu titik panas gerakan mahasiswa dan mungkin tahun berapa Kang Ucok dulu masuk? Aku masuk 95. Wah, 95 sih. Aku 3 kali nyobain masuk seni rupa. 93, 94, 95 baru masuk 94. 95. 3 kali. 94, 95. Lumayan 3 kali. Lulus SMA 93, cuman berapa kali nggak masuk. Pas gak masuk tapi sempat kuliah di tempat lain. Seni rupa itu, Unpad. Sastra Inggris. Gokil. 95 baru masuk, Kang. 3 kali aku. Oh. Tapi banyak sih waktu itu. Zaman-zaman itu yang satu angkatan itu yang nyobain 93, 94, 95 kayak Adi Pure Saturday gitu. Itu sama juga. Pengen tahu sih gimana dulu waktu awal masuk sini ya. Apakah ya emang Kang Ucok langsung pengen merubah apa sudut pandang seni rupa dan ataupun punya jiwa panas tentang aktivisme era itu mungkin sedang kenceng-kencengnya ya, sedang panas-panasnya api membara Enggak juga mana-mana sih atau sebenarnya mah. gimana ya? 95, 96 itu semacam kayak quiet before the storm gitu loh. Kayaknya belum deh. Karena itu udah ada aksi tapi kayaknya agak nggak seintens kemudian 2-3 tahun sesudahnya gitu. Tapi homicide udah ada ya 95 mah? 94. Berarti dari SMA belum deh? Enggak belum. Oh. Pas waktu di Unpad.
Oh, anak-anak sastra ya itu? Enggak juga. Oh, enggak Karena juga. si Lepe Azi itu di Tarbak. Dia anak Tarbak dulu, nangkringnya di Tarbak pada saat itu. Ketemunya di kompetisi rap itulah. Bela cerita itu. Tapi kayak kalau misalnya di seni rupanya sih, kalau misalnya nanya seni rupanya kan pada saat itu, atau bahkan ITB-nya pada saat itu sih masih jauh dengan atmosfer 98 ya. Masih agak jauh lah. Yang kayak anak-anak muda pada tahun segitu lah pengennya ya senang-senang aja gitu. Nggak ada kemudian apalah ngerubah dunia apa enggak ada sih sebenarnya. Krisis itu belum kelihatan banget malah. Baru mungkin kayak 97 gitu mulai ada sedikit dua dikit gitu, ada aksi di depan dan lain sebagainya. Itu kayak terutama 97 akhir ya. 97 akhir tuh mulai ada krisis, sembako mulai susah, udah kayak gitu-gitulah. Kemudian ada udah kayak hari ini berarti ya? Udah mulai kayak ini, dulu kayak lebih langka lagi. Jadi malah di depan sana tuh di lapangan basket tuh pernah ada pembagian sembako gratis dari kawan-kawan kayak gitu lah. Mahasiswa ngorganisir sembako gratis tahun 97 akhir lah. 97 akhir 98 lah. Itu Tapi kalau KMITB. 95 sih enggak ya, masih kayak ya itu aku bilang quiet before the storm itu. Jadi kayak masih gimana. Dan yang harus dicatat nih, atmosfer yang harus dibayangin. Era itu tuh era akhir NKKBKK. Jadi NKKBKK itu program Soeharto untuk mengendalikan kampus. Jadi kayak Katanya apa itu? saya lupa, tahunnya normalisasi kampus gitu, normalisasi keadaan kampus gitu. Nah terus kemudian semuanya itu diredam gitu, terus kemudian organisasi harus ada di satu payung gitu, dia dipantau sama rektorat dan lain sebagainya, unit-unit dan lain sebagainya. Dan itu mulai menjelang akhirnya, mulai senjakalanya. Jadi kayak mulai ada pembangkangan sedikit dua dikit gitu loh kayak gitu kayak unit-unit mahasiswanya mulai bikin media-media yang mulai agak subversif dan lain sebagainya. Tapi yang harus dicatat itu generasi 90-an awal itu generasi apolitis sama kayak 80-an akhir. Jadi itu mulai benar-benar diredam. Masa golden eranya Soeharto itu kan 80-an ya. Setelah besar-besaran 70-an segala macam aksi. Tahu yang si 78 itu yang di sini yang didudukin kampus? Yang Rene Konrad bukan? Ya, enggak. Beda. Rene Konrad beda. Ini tentara masuk kampus ini didudukin. Itu 70-an akhir. Nah, jadi 80-an itu udah masuk yang benar-benar diredam. Diredam gitu. Jadi pas saya masuk tuh udah yang sisa-sisanya gitu yang tapi masih kerasa gitu apolitisnya gitu. Masih kerasa apolitisnya dan segala macam. Kesadaran orang-orang pada saat itu ya kan dari mana lagi kalau bukan dari media, dan medianya semua dikontrol pemerintah, belum ada internet, belum ada apa, jadi ngebayanginnya harus seperti itu gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ngakses informasi, buku-buku politik itu masih jauh. Jauh. Orangnya juga dikit banget kan? Dikit. Saya seangkatan itu 100 gitu, lupa saya. 100. Era 95 itu seni rupa FSRD ya, seni murni sama DKV semuanya itu 100 kalau nggak salah, lupa saya. 100 nggak lebih dari 100-an lah gitu mungkin. Tapi kan kalau mau nanya lagi nih, ngomongin seni rupa dan aktivisme, waktu itu pas masuk sini ngeliat siapa sih ada yang kayak Di look up-nya. Kayaknya 95 tuh nggak ada ya, maksudnya tuh kayaknya belum ada yang namanya dalam tanda kutip aktivisme dalam. kalau tahun 70-an mah ya Nggak ada kayaknya. Maka Semsar gitu-gitu. Ada sih, cuman kayaknya di unit-unit. Kayaknya di unit-unit. Jadi keluarga mahasiswanya juga sangat-sangat apolitis pada saat itu. Semua ya, bukan kayak pada saat itu tuh kayak yang harus dibayangin tuh itu dulu. Jadi generasinya emang generasi 90-an awal, 80-an akhir tuh memang benar-benar apolitis yang diredam, dan kita nggak tahu harus belajar politik mulai dari mana gitu kayak gitu ya, senang-senang aja. Makanya mungkin salah satu pintu kita pada saat itu, pada era itu generasi kita, itu budaya populer. Jadi bukan kayak pendidikan politik yang beneran kayak gitu, enggak. Kayak dengerin Rage Against the Machine, dengerin musik-musik kayak gitu. Pintunya sih itu sih budaya populer. Dari situ malah belajar. Iya. Kalau media nggak ada, sama sekali nggak ada. Semuanya diredam gitu. Gerakan-gerakan seni rupa yang kayak GSRB atau apa gitu dulu mah nggak kedengeran sampai sini berarti ya? Nggak sampai segitunya jadi sesuatu yang kemudian signifikan lah, meskipun ada tuh kayak letupan kecil gitu. Kemudian saya dengar kemudian ada yang di DO gara-gara terbitan, gara-gara gitu ada gitu, tapi ancamannya DO gitu. Ancamannya itu yang nyata gitu, bukan cuman apalah di skor gitu, apalah gitu ditegur, dipanggil ke BP gitu, bukan gitu. Jadi memang udah pada saat itu yang ancamannya itu serius gitu kalau buat saya. Ya model peredamannya ya. Jadi kalau ngomongin aktivismenya itu
rata-rata saya yakin, saya nggak sendirian, tapi buat banyak orang, buat yang mahasiswa pada era itu kayaknya pendidikan politik dalam tanda kutip, benar-benar yang politik gitu. Kemudian kenapa kemudian ada krisis, kemudian kenapa terjadi ini, terjadi itu gitu pada saat itu, termasuk ngomongin kasus 27 Juli gitu pada saat itu tuh baru kemudian 97 kayaknya. Buat beberapa orang gitu. Ada terbitan-terbitan underground, tapi itu kan sangat elitis ya, Mas, bukan elitis, tapi sangat terbatas banget gitu. Waktu itu ada tabloid pembebasan, ada ini, ada itu, tapi kayaknya kayak saya dulu dapat selebaran Wiji Tukul tuh kayak dapat selebaran apa ya? Kayak narkoba gitu. Masukin dulu ke tas gitu. Oh, ngeri sekali. Dalam kampus padahal itu? Iya, dalam kampus. Zaman itu Wiji Tukul masih ada, Masih justru lagi ininya. Jadi kayak zaman itu tuh baru meledak kerusuhan 27 Juli itu. Justru daerah itu PRD yang kemudian pada saat itu yang banyak tiarap bawah tanah karena diburu pada saat itu. PRD itu partai Rakyat Demokratik. Demokratik. Yang sekarang pemimpinnya, ex pemimpinnya jadi Eshol itu, Budiman Sujatmiko. Oh iya. Kayak ketuanya dulu. Tapi ya era-era itu gitulah maksudnya. Iya. Kalau ngebayangin imajinasi itu seperti apa sih ya gitu. Jadi kayak dulu ada yang namanya tabloidnya tuh jangan mikirin kemudian ada fanzine juga. Belum itu masih agak jauh tuh. Fanzine punk itu mulai kemudian signifikan politis dan lain sebagainya kayaknya baru 97 ke sini deh. 96 97 ke sini. 95 tuh saya dapat kayak tabloid nemunya buletin namanya Ajang. Kalau nggak salah saya lupa Ajang. Nah, itu kayak kumpulan puisi gitu, kayak fotokopian gitu. Itu yang kayak gitu. Wah, ini masukin. Kayak gitu-gitu. Jadi puisi-puisi Wiji Tukul itu bukan berupa buku seperti sekarang, tapi dalam bentuk selebaran pamflet gitu, dilipat-lipat gitu. Iya, jadi ngebayanginnya seperti itu. Jadi bukan kayak anjing ada buku Wiji Tukul. Enggak. Itu jauh hari kemudian dibukuin tuh. Baru jauh hari. Banget ya. Iya. Tapi itu udah maksudnya apa ya? Dalam bentuk gerakan dan ada irisannya sama seni rupa mah udah muncul juga ya enggak sama sekali. Enggak juga. Berarti yang kita lihat aja jauh banget ya. Kebetulan kan enggak juga, ada beberapa seniman yang kritis dan lain sebagainya, Pak Tisna Senjaya dan lain sebagainya, tapi itu pun kadarnya nggak bisa kalian bandingkan dengan era sekarang gitu kayak gitu. Nah, sekarang lebih vokal berarti ya? Ya jauh lah, maksudnya jauh kalau dalam konteks kemudian bagaimana kita mengekspresikan sesuatu era itu jauh banget. Jauh banget. Tapi maksudnya ada beberapa maksudnya enggak, tapi dia bukan sesuatu yang dominan gitu lah. Kemudian seninya di bersuara politik ada pasti ada aja. Jadi beberapa apalagi kemudian aktivis buruh ya, itu pasti ada. Berarti peristiwa itu atau praktek itu terjadi yang masifnya di luar kampus ini. Di luar kampus, di luar, satu kota ini aja gitu. Kayaknya bukan cuma kampus itu, kayaknya di luar kayak Unpad, Unisba kayak gitu, kayaknya juga itu cuman aktivisme tuh kayak apa ya, sesuatu yang minor banget gitu, bagian dari hidup yang minor banget gitu, cuman beberapa orang aja yang benar-benar terradikalisasi kemudian ngapain gitu, gitu. Kayak Soalnya kalau kami ngebayanginnya mah dulu lebih banyak. Ternyata enggak. Kebetulan kami kalau ngomongin 95 enggak, tapi kalau ngomongin pasca 98 betul. Nah, iya. Tapi kan tadi pertanyaannya 95 waktu saya masuk. Waktu saya masuk tuh yang quiet before the storm, bener-bener yang kayak gitulah bener. Gara-gara Belum ada. Iya, ada peredaman gitu kayak gitu. Reformasi justru. Cuy, Reformasi itu yang ngerubah banyak hal. Iya. Itu ngerubah banyak hal. 98 tuh 2006 juga seni rupa lumayan banyak ini ya di skenanya dulu. Banyak kalau udah 98 kesini mah udahlah kayaknya. Bahkan sampai banal gitu loh, kayak ngomongin politik tuh banal karena emang kebanyakan jadi kayak nggak ada relevansi sama hidup kita dan lain sebagainya. Orang-orang cuman kayak pengen Keren. ya ride the bandwagon dan lain sebagainya, jump to the bandwagon kayak gitu-gitu aja lah. Ya karena kayak di era ya kami masuk di 2015 kan udah hampir 11 tahun yang lalu. Dan ketika kami masuk sini cukup banyak referensi tentang seni rupa yang akhirnya emang tujuannya melawan gitu. Oh iya udah jauh itu sih. Kayaknya udah. Kayaknya mungkin ya kalau udah 2000-an itu udah sesuatu yang normal sih. 2000-an apalagi 2000-an pertengahan, 2000-an akhir gitu. Kamu melihat siapa waktu itu melihat siapa kayak tokoh siapa di sini tahun 2016 tapi ngomongin seni rupa. 2016 mah yang lagi rame ya. Waktu itu mah kalau yang keren-kerennya di kampus ya Bang. Kan waktu itu pasar seni 2014 kan baru ada kan. Terus kami masuk.
sebagai angkatan yang nggak pernah lihat pasar seni. Jadi romantisme dan glorifikasi soal pasar seni itu kerasa banget di generasi kami. Jadi tapi yang seru-serunya malah yang goblok-gobloknya yang kayak apa pemuda setempat, ingat gak sih kalian? Iya. Ada di kolektif namanya pemuda setempat lah. Itu kolektifnya anak-anak 2019, 2010. Karyanya unik-unik sih kayak si Fluk, ya teman-temannya Fluxtube dan lain-lain lah. Ya. Yang karya-karya goblok dan ngejadiin internet dan media-media baru tuh sebagai tunggangannya, instrumennya. Jadi bentuknya malah yang waktu itu kami rasa keren malah nggak yang terlalu politis sih, yang goblok aja. Nyeleneh sih di saat itu, karena kami banyak ambil referensinya ya dari internet kan waktu itu Kang. Internet lagi naik-naiknya, mungkin bisa dibilang ya baru mulai naik dan accessible banget ke semua orang gitu kan. Terus kami banyak referensinya akhirnya dari YouTube. Dan itu jadi cara kami untuk lihat apa yang terjadi di generasi sebelumnya gitu. Dan salah satunya tadi sih banyak kekonyolan di sana yang kami lihat saat itu, wah keren nih, lucu, dan apa ya mungkin momen-momen romantismenya ya, solidaritas yang bareng-bareng angkatan-angkatan sebelumnya yang kami lihat waktu itu sih saat baru masuk. Jadi masih ada penduduk? Sekarang Enggak, pas waktu itu. Oh, Masih. banyak. Ini salah satunya kamu. Iya. Sisa-sisa angkatan 2011, 10 juga banyak masih pada menggila. Kita sampai lulus juga masih banyak yang tinggal sini sih, masih ada lah. Yang nggak sampai 20 orang sih, tapi ada. Dulu juga kawan kami juga apa ya cutting lah ya, katakan cutting juga banyak yang ngajak kami untuk mengorganisir deket-deket sini gitu. Penduduk tuh kan berarti yang tinggal di sini ya maksudnya? Ya. Bang Ucok dulu ya yang tinggal di sini? Ya salah satunya. Oh, salah satunya. Kamar di mana Kang dulu? Kamar kalau nggak di grafis, dilukis, di produk, kan aku anak produk. Tapi seringnya sih dilukis ya, dilukis atas tuh. Tempatnya si Mun. Kalau nggak ya Munawar, teman saya Munawar. Anak lukis. Kalau nggak di patung. Patung bawah itu. Macam-macam sih. Oh itu ya. Si grafis itu kosan itu. Nggak ada yang tetap kecuali di produk gitu, itu emang tetap. Tapi sisanya pindah-pindah gitu. Sekarang udah ada lift Kang, gokil ya. Makanya Kalau gua mau kaget nginep tadi, enak anjing, cepet ada ngambil GoFood ke bawah cepet. Ambil GoFood. Wah, kamu pernah pesan GoFood dulu? Nggak pernah. Belum populer dulu cuy. belum ada kayaknya GoFood. Ya, kenapa milih maksudnya cabut dari Unpad terus ke sini Kang? Padahal udah gokil tuh, tidak tinggal di Jatinangor udah. Awalnya juga pengen masuk seni rupa sih. Oh. Pas masuk SMA gitu, terus bimbel film merah segala macem gitu, pengen masuk seni rupa, cuman nggak masuk aja. 93 tuh nggak masuk akhirnya karena emang kan waktu dulu tuh tes masuk seni rupa itu misah sama tes masuk yang umum kalau masuk yang apa segala macam. Jadi masih bisa, kemudian saya tes seni rupa, tes juga, jadi bukan pilihan gitu. Tesnya sama kan, portofolio gitu-gitu kan? Enggak. Tes gambar live gitu. Langsung ukurannya A2 gitu. Wajib. Gede banget lah. A2 kalau Kami nggak A3 doang dulu. A2 A1 lupa saya. Wah. Gede banget. Tapi di angkatan Kang Heri termasuk yang gambarnya bagus atau jelek kan? Termasuk yang jelek. Oh, masa sih? Ya serius, gambar yang jelek. Oh, soalnya kalau di Dongker kan dulu 4 orang. Zikri, Bilal, saya Arno, yang gambarnya bagus mah Zikri, Bilal doang. Saya sama Arno gambarnya jelek. Kayaknya angkatan gue jelek-jelek deh. Maksudnya gimana sih? Bagusnya persepsi bagus tuh kayak gimana? Realis. Iya sih. Yang bisa realis gitu. Enggak banyak itu, bisa dihitung jari lah. Kayaknya angkatan kayak Davi Ligar gitu, anjing nggak ada. Dikit kayaknya zaman gue tuh. Arin Sunarim kan angkatan kamu? Bukan, bawah itu. Oh, bawah. 9 berapa ya dia? 97 gitu Oh, dia, lupa. 97. Bawah, masih bawah. Kayaknya zaman itu tuh jelek-jelek. Kayaknya kalau pada bagus pada masuk isi deh kayaknya pada saat itu ya. Pada saat itu gitu kayaknya kalau misalnya, karena kalau dulu mitosnya tuh kalau gambar bagus lu mending masuk isi. Isi teknikal ya. Justru mitosnya kayak gitu, nggak tahu bener apa enggak ya. Itu anjing, lu gambar lu bagus nggak akan masuk lu ITB gitu. Bener. Anjing. Aneh banget pokoknya. Angkatan kita yang realis mah udah banyak sih. Iya di era kami. Kami yang bisa hiperrealis itu. Bilal kan bisa realisnya gokil aja. Nggak tahu juga sih, tapi nggak ya. Jarang Jelek lah, Harus sih, jelek-jelek maksudnya gitu. akhirnya kan sebelum kuliah tuh udah banyak informasi yang diterima kan. Iya. Dulu tuh kan sebenarnya bukan gambar bagus syaratnya, itu kayaknya komunikatif ke apa lah. Oh, benar-benar simbol. Komunikatif gitu, gambarnya komunikatif dilihat Secara komunikatif gambarnya gitu. ya, secara visual. Iya, secara visual. Tapi yang A2 tuh tetap suasana kan atau apa dulu? Gambar suasana. Sama ceritanya kayaknya kemarin suasana. anak gua tuh tes kan. Gambar suasana gitu gua lihat
Kayak tesnya emang gak jauh-jauh kayak gitu. Gak sama aja, cuman gue lebih besar aja gitu. Besar. Makanya kaget pas, ini latihan atau apa ke anak gue gitu. Anak gue gambar gitu. Enggak, ini kayak gini nanti portfolio. Kecil amat, licik banget aja. Gue udah segede gini aja. A2. Ya terus waktunya sejam gitu, lupa gue. Ya sejam, lupa lah, sejam setengah gitu. Jadi anak Kang Ucok kebetulan masuk sini. Alhamdulillah. Wah, gokil. Selamat. Dia juga gap year juga Abil. setahun sih. Gap year setahun baru masuk. Gagal juga sama kayak gue. Tahun pertama gagal, tahun kedua masuk. Dulu tuh yang lanjutin pertanyaannya kenapa sastra ya bukan karena pengen pindah, emang dari dulu pengen masuk seni rupa. Masuk seni rupa 93 gagal, 94 gagal, 95 baru masuk. Tapi di Tiga kali. double degree atau dicopot sih? Nah, Ditinggal. akhirnya terusin juga yang sana karena udah kagok juga, iya. Double degree berarti. Iya, 97 gitu gue lulus lupa gue. Berarti sekarang 98. gelar ada 2 berarti kan? Sarjana sastra sama. Ya. Tapi ya intinya sih sebenarnya mah kalau zaman dulu kan nggak susah ya kayak gitu. Nggak susah, maksudnya gini. Bandung tuh nggak semacet yang kalian bayangin sekarang. Oh, aksesnya lebih gampang. Iya, kalau Jatinangor Ganesha itu dulu saya cuma 35 menit lah pakai bebek 70 tuh. Oh. Bayangkan bebek 70 lambatnya kayak apa gitu. Cuman ya 40 menit lah paling. Jadi jangan ngebayanginnya juga kayak sekarang anjing macet gitu. Enggak sekarang. Ya ada macet kayaknya cuma Cicahe, macet Cibiru. Udah sananya udah enggak ada macet. Tapi ada keuntungannya nggak kan? Secara gelar nggak ada. Pokoknya semua kuliah tuh hampir nyaris gak ada keuntungannya sebenarnya. Kecuali emang ngejalanin apa yang harus jalanin pada saat masa muda. Intinya ya keuntungannya ya kalian ketemu temen dan lain sebagainya. Kalau secara ilmu ya gitu aja deh, gitu ya gitu. Nah, teman-teman bener sih. Ya itu sih. Ya ada ilmu tuh udah pasti ada lah. Tapi ya nggak seperti yang gue bayangin dulu gitu kalau kuliah tuh gimana gitu kan. Ternyata anjing. Kayak gini doang gue bisa cari sendiri, cari tahu sendiri gitu maksudnya. Ngerti gak sih? Nih ya, kalau berguna masuk seni rupa. Itu yang paling berguna itu TPB, bener gak sih? Oh, nirmana TPB dan gitu. sebagainya. Bener gak sih? Dasar-dasarnya. Paling berguna secara dasar Iya, pemikiran kemana? ya, bentuk dasar pemikiran. Iya sih, bisa dibilang Itu ya. paling sulit dan paling rumit. Paling bebas Mental juga, Iya, bebas. Iya. Tapi paling pusing. Gak ada standar yang harus dikejar gitu kan. Iya, Tapi kayak nilai-nilai. gambar teknik, nilai. gambar bentuk, Iya sih. nirmana, 2 dimensi, 3 dimensi, kayaknya itu deh. Tapi udah penjurusan tuh yang udah kayak anjing. Pasti gitu. Ada sih beberapa kayak semiotika oke lah. Semiotika itu kan lanjutan ya. Itu udah belajar kayak tipografi gitu itu lanjutan gitu. Oke lah. Tapi mostly sih kayaknya udahlah TPB udah. TPB sih. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini mau nanya nih, Kang Nah, ini Ucok. apa tuh? Kang Ucok pernah bilang referensi desain terbesar justru dari punk rock. Betul. Voucher dari Crash, Cemiraid ya. Mark Terus? McCoy, era Carlos Bronson, poster-poster konstruksi Rusia. Ya. Ada Apakah ada momen di mana Kang Ucok merasa estetika punk dan Swiss design yang Kang Ucok kagumi itu kontradiksi atau justru dua hal yang saling menopang? Bisa nih. anjing dalam juga pertanyaannya ini. Oke. Dalam gini, nih gini. Kang. Oke, Referensi. punk sama jadi gini. Sebenarnya kalau ngelihat awalnya mungkin iya ya. Karena gini, kalau punk itu kan 70-an ya. Punk tuh 70-an gitu kayak Jamie Reid gitu, G Voucher. Jamir itu yang siapa ya? Sex Pistols. Oh, Sex Pistols yang God Save the Queen itu. dia yang desain. Ya, dia desain. Nah, ketika waktu era itu dunia itu udah didominasi sama Swiss design. Jadi era 60-an gitu, 70-an. Jadi Swiss design itu udah jadi bahasa visual yang hegemonik, udah kayak korporasi, bank kayak gitu, kayak kantor-kantoran gitu, kayak majalah gitu, itu udah pakai Swiss design semua. Jadi merasionalkan segala macam yang berhubungan sama desain komunikasi visual. Jadi era itu tuh udah dominan. Jadi ketika punk ada, dia tuh kayak semacam antitesa. Betul sampai situnya memang bertolak belakang. Tapi kalau dilihat lagi, apa yang dilakuin sama si Jamie Reid dan lain-lainnya, itu sebenarnya nggak chaos amat. Dia tuh ada kontrolnya juga. Dia controlled chaos gitu. Dia ada struktur desainnya juga, ada hierarkinya dan lain sebagainya. Si Jamir ini punya hubungan sama Vivian Westwood juga berarti? Iya. Oh, maksudnya Iya ya era-era itulah. Oh. Jadi pokoknya sebenarnya kalau misalnya kalian lihat komposisinya Jamie Reid atau G Voucher, apalagi G Voucher, itu tuh sebenarnya nggak chaos amat. Di situ juga ada logika desain di situ, ada kontrol, ada semacam meskipun nggak kayak grid kayak Swiss design ya. Swiss design ini grid gitu kan. Objektifikasi visual, ada hierarki segala macam. Tapi bukannya kemudian di bahasa visualnya
Sex Pistols dan lain sebagainya itu nggak ada hierarki visual. Oh, ada, jelas. Ada. Maksudnya dari warna mana yang kelihatan duluan itu pasti kebaca duluan gitu kayak gitu kan. Ya, kayak gitu main kontras dan lain sebagainya. Nah, itu ngomongin 70-an. Terlebih ketika punknya udah mulai jadi hardcore. Punknya hardcore itu kan 80-an tuh. Itu mulai kayak hardcore tuh mulai pengen kayak jadi antitesa punk. Dia tuh nggak mau yang chaos amat gitu loh. Nggak mau kayak Sex Pistols penampakannya, apalagi ketika anarko-punknya Crash. Lu perhatiin deh Crash, itu rapi banget. Itu dihitung semua. Logonya tahu? Logo Crash, itu tuh presisi banget gitu. Kemudian kayak stensilnya itu dihitung gitu, ruang segala macam. Itu udah modernis juga. Cuman modernis yang dikorup gitu loh. Maksudnya bukan modernis yang seperti Swiss Design. Coba lu perhatiin, udah masuk hardcore gitu. Distort Records, Ian MacKaye. Lu perhatiin Distort Records, Flyer era awalnya. Itu tuh Swiss Design banget sebenarnya. Udah mulai kayak pakai rugos tuh apa ya? Huruf gosok gitu. Dihitung sama dia huruf gosok segini, ukurannya segini, digaris-garisin gitu sama dia. Coba cari lihat arsip-arsip Distort Records. Jadi sebenarnya artinya itu Swiss Design sama punk rock itu juga bukan sesuatu yang nggak bertolak belakang amat sih. Bahkan ada beberapa kesamaan, misalnya komunikasi langsungnya sama, objektifikasi visualnya sama, pesannya sama. Jadi mengutamakan pesan, dua-duanya itu mengutamakan pesan dulu. Cuman yang satu, kalau Swiss Design itu mengutamakan keterbacaan. Kalau punk hardcore itu mengutamakan urgensi. Itu aja bedanya. Sisanya ya memang bisa beda, tapi kayaknya nggak jauh-jauh amat. Apalagi ketika kemudian kita ngomongin kesininya ya. Udah pernah dengar Neville Brody? Neville Brody itu kayak era selanjutnya dari estetika punk itu udah dia nerapin Swiss Design banget. Tapi dia benar-benar punk gitu kayak gitu. Tapi mereka majalah belajar gitu. di jalan atau ada yang kuliah? Kalau Mark Marquez tahu kuliah sih dia. Mark Marquez kuliah. Iya. Tapi gini, karena emang waktu itu bahasa visual yang umum, jadi Swiss Design itu bahasa visual yang umum yang dominan banget pada era itu gitu. Ya misalnya kayak mau autodidak juga bisa. Kayak ngomongin negative space, memanfaatkan negative space gitu. Kosongin, kemudian ada objek di bawah gitu. Atau kuning bawah beban gitu kayak gitu kan. Ada bobot di bawah. Kayak gitu itu bahasa visual yang umum pada era itu gitu. Setelah 60-an ya. Kalau 60-an, 70-an itu kayak bahasa visual umum gitu. Kayaknya kayak mungkin ya mereka kuliah tapi kayaknya Nggak terlalu ngerti ya dominan iya. sih. Saya nggak tahu, kalau saya lupa tuh personilnya Crash kuliah atau enggak, tapi kayaknya paling art school kayaknya ada sih. Tapi kayak nggak tahu, saya lupa. McCoy mah Charles Bronson segala macem itu mah udah calculated banget, itu udah Swiss banget dia mikirnya, udah kayak rasional gitu. Lu perhatiin Charles Bronson di sini ada hitam gitu tengah-tengah gitu, berapa space dari foto ke jarak ke teks Charles Bronson Youth Attack gitu kan gitu. Itu dia dihitung banget sama dia. Itu udah dihitung banget. Sampai raster, kan dia tuh raster half tone gitu. Itu di fotokopi perbesar supaya dihitung sedemikian rupa supaya segimana sih supaya enaknya rasternya gitu. Itu udah dihitung banget sama dia. Udah dia kuliah sih dia. Dia kuliah dia. Kantin Acer. Iya nih. Kalau kita mah kantinnya di sini. Iya ini kantin dulu, kantin arsitek dulu. Ini siapa namanya? Bang Ed. Bang Edi. Bang Ed. Ed. Oke, Bang Ed. Ini paling kantin seni rupa masih ini. Ya, Lu pas kami mah kan dijebol aja pintunya, jadiin kosan. Iya, anjir. Isi kasur, isi apa tuh. Tapi musola ini mah belum ada kan? Udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, Musbun udah ada ya? Gokil Udah lagi. ada. Ini udah ada. Kirain baru karena bentuknya masih bagus. Ya cuman lebih bagus aja sekarang. Oh. Itu udah ada. Circle ini udah ada. DP di situ kan? Ya DP itu. Yang si Paji cerita ada bakso melayang kan? Ya. Oh, DP di internet dulu. Heeh. Internet sih. Bakso melayang. Dulu kalau bikin gigs di sini, Mas? Dulu bikin gigs di sini Boleh. kan? Boleh dulu. Oh, dulu nggak boleh. 2016-an. Kita mah konsentrasinya di sana, lapangan basket. Lapangan basket. Semuanya kalau mau demo awalnya di situ. Oh, lapangan basket. Jadi ngumpulin masanya di situ. Nanti baru keluar gitu. Kan zaman dulu tuh demo tuh nggak boleh keluar kampus. Oh, harus dalam kampus. Harus dalam kampus. Jadi demo di situ.
Terus kayaknya yang nekat-nekat baru pada keluar gitu. Keluarnya ke gedung DPR tuh. Itu di boro-boro gedung DPR, itu di depan situ Oh, di dijaga depan tentara. di kubus doang. Iya, di kubus itu udah ada tentara. Oh, udah ada tentara. Iya, jadi nggak boleh keluar kampus. Tentara masuk. Di historical. Ini pusat aktivitas dulu. Di lapangan basket. Heeh. Zaman kami mah enggak, mah. Iya. Udah sepi. Situ ya. Zaman kita mah paling cuma apa? Buat main basket. Main basket doang ya. Dulu demo di sini justru awalnya. Demo ngumpulin massa di sini sebelum keluar. Karena dulu tuh nggak boleh keluar kampus demonya. Jadi pintu situ tuh udah banyak polisi tentara. Jadi kita nggak boleh keluar kampus. Oke, ngumpulnya di situ. Ngumpulnya sini. Nah, yang nekat-nekat baru bentrok sama tentaranya di situ. Di depan ini. Itu bentrok sama tentaranya di situ, bukan di gedung sate di mana, di situ. Lempar-lemparan batunya.